Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsuddin, Prodi Sistem Informasi semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahimiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis web. Pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan web. Website adalah merupakan kumpulan dari halaman-halaman web, gambar-gambar, video, atau bahan digital lain yang disimpan dalam web server dan dapat diakses melalui internet. Dan di sini para ahli memberi ungkapan, yakni bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang cenderung akan mempengaruhi segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pendidikan. Perkembangan teknologi informasi tersebut akan menyebabkan bergesernya sistem pendidikan dan pelatihan dari berorientasi dosen ke sistem berorientasi siswa, dan semakin banyaknya pilihan sumber belajar. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web harus memiliki unsur sebagai berikut. Jadi, suatu pendidikan berbasis web itu memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat kegiatan mahasiswa, yang dimana mahasiswa dapat menambah kemampuan membaca materi kuliah, membaca informasi dan lainnya. Yang kedua, interaksi dalam grup berupa diskusi sesama mahasiswa dan dosen dapat terlibat di dalamnya. Terus yang ketiga, sistem administrasi mahasiswa, di mana mahasiswa dapat melihat status maupun prestasi mereka. Yang keempat, pendalaman materi dan ujian, yakni materi soal pengayaan bagi mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir adalah perpustakaan digital, yakni berisi berbagai informasi kepustakaan baik berupa database maupun informasi perpustakaan online yang dapat diakses. Internet bermanfaat dalam mengembangkan profesi mengajar, karena internet dapat pertama bisa meningkatkan pengetahuan, berbagi sumber di antara rekan sejawat, bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, dan berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Fungsi website secara umum. Jadi fungsinya website ada 4. Yang pertama adalah fungsi komunikasi, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi hiburan, yang keempat fungsi transaksi. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Kan dalam Herman Dwi Surjono mendefinisikan pengajaran berbasis web sebagai program pengajaran berbasis hipermedia yang memanfaatkan atribut dan sumber daya World Wide Web atau disingkat dengan web untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, landasan desain pembelajaran berbasis web. Pengembangan multimedia pembelajaran berbasis web melibatkan beberapa landasan teori, yaitu teori belajar, teori sistem, teori komunikasi, dan teori desain instruksional. Yang keempat, karakteristik pembelajaran berbasis web. Metode dan teknologi yang dipakai dalam pembelajaran berbasis internet pada umumnya memiliki karakteristik. Materi pembelajaran terdiri atas teks, grafik, dan unsur multimedia seperti video, audio, dan animasi. Adanya aplikasi komunikasi yang real time dan tidak real time seperti ruang chat, forum diskusi, dan konferensi video.
menggunakan web browser, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengadministrasian materi dilakukan dalam web server. Menggunakan internet protokol untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dengan pembelajaran. Berdasarkan pemanfaatannya, pembelajaran berbasis web dibedakan atas 3 tipe. Jadi pembelajaran itu pemanfaatannya pembelajaran web itu ada dibagi menjadi 3, dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah web based instruction, adalah bentuk pendidikan jarak jauh di mana pembelajaran diberikan sepenuhnya secara online. Yang kedua, tipe kedua adalah web enhanced instruction, adalah bentuk pembelajaran di mana sebagian materi atau sesi kelas dikirimkan atau dilakukan melalui web dan sebagainya lainnya, diajarkan dalam bentuk tatap muka. Yang ketiga adalah web supported instruction, adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara tradisional dan tatap muka di kelas reguler, tetapi diberi tambahan tes atau aktivitas lainnya. Beberapa tahap perlu diperhatikan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis web. Jadi di sini adalah tahap-tahap untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis web. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua rancangan instruksional, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.